Bang, saya terkena Dismonet karena menggunakan teknologi AI. Sedangkan videonya sudah saya hapus dan jam tayang saya drop. Sebenarnya memang sudah beberapa kali gajian ya, 2-3 kali gajian setelah itu. Karena mungkin belajar di mana juga tidak tahu. Yang awalnya, saya ambil contoh nih ya. Yang awalnya itu konten yang berhubungan dengan kucing, dengan kambing, dan segala macam. Tapi pengambilan gambarnya adalah gambar yang asli. Setelah itu, mungkin seiring berjalannya waktu, setelah beberapa kali gajian, memanfaatkan teknologi AI. Di awal-awal saat view-nya mungkin 200, 300, nggak masalah, sistem belum mendeteksi itu dan masih tetap gajian. Ya, masih tetap gajian. Setelah ada beberapa video yang meledak, view-nya di atas 50.000 dari video terakhir yang berbasis AI tersebut, akhirnya dismount karena konten yang digunakan ulang. Panik dong. Setelah itu dihapus ya, karena penyebabnya kan di situ sudah ketahuan. Penyebabnya di situ, dismonetnya di situ. Jadi video-video yang berbasis AI tersebut dihapuslah semua setelah hampir 50 video. Setelah dihapus, setelah itu jam tayang tiba-tiba setelah update YouTube tinggal 2000 atau 2500 atau berapapun itu. Dan untuk pengajuan monet berikutnya, apakah harus memenuhi syarat lagi? Jawabannya adalah iya. Yang lebih parahnya lagi, AdSense-nya ada 1.100.000 kurang 200 untuk gajian. Ya, dan untuk ngejar 1000 jam tayang lebih, ya mau tidak mau itu harus kita lakukan. Mau menyerah, tanggung, mau mundur, juga duitnya ada di situ. Maju lubang, mundur lubang. Jadi yang perlu dilakukan apa? Ya mau tidak mau harus konten kembali seperti biasa. Memang video-video yang berbasis AI biasanya akan lebih cepat viral. Ya, itu jawaban dari pertanyaan itu. Karena ada beberapa yang bertanya, banyak sekali yang dismount. Oke? Dan yang ada pertanyaan lagi, ini masalah algoritma. Sebenarnya algoritma itu di video-video reguler Insan Tutor itu udah banyak sekali dibahas. Yang namanya konten kreator ya, itu tidak berhak sama sekali memikirkan algoritma. Yang perlu dilakukan oleh konten kreator itu sebenarnya cuma satu aja. Perbaiki kualitas video. Kualitas video itu bukan dari segi pengambilan gambar, karena yang namanya pemula ya HP-nya pasti butut, kamera pecah. Ya kadang-kadang drop-dropan. Mau upload video harus ngapus video lama, itu kan problematika pemula. Jadi bukan dari segi visualnya yang diperbaiki, tapi dari isi konten tersebut. Berikan hook di 30 detik pertama. Ya, berikan hook di 30 detik pertama. Kalau itu konten memang konten panjang. Hook itu apa? Supaya mudah dipahami, artinya begini loh. Jika sebuah masalah teman-teman itu sudah tahu jawabannya, maka sebut masalahnya itu di awal, di 30 detik pertama. Lah jawabannya itu di menit-menit di atas 3 menit atau di atas 5 menit. Supaya apa? Supaya kontenmu itu menjadi video panjang. Ya, kalau semuanya langsung to the point, artinya masalahmu kamu sebut, setelah itu langsung penyelesaiannya, maka semua videomu akan menjadi video short yang cuma 1 menit, kayak video TikTok, langsung to the point, langsung poinnya saja. Terus kamu mau dapat duit dari mana? Kalau dari YouTube. Sedangkan kalau video short itu 1000 penayangan aja itu nggak sampai 100.000, kan main trade bos. Artinya dibutuhkan kemampuan bagaimana video yang sebenarnya itu selesai dalam 1 menit, itu bisa menjadi di atas 5 menit, syukur-syukur kalau 8 menit. Ya, tekniknya gimana? Yaitu tadi, mungkin banyak bacot, bagi sebagian orang tolol ya. Bagi orang tolol, memahaminya kan banyak sekali bacotnya. Kenapa nggak langsung to the point saja? Ya itu kan orang yang belum tahu teknik. Tapi orang yang sudah tahu teknik, memang video yang 1 menit bisa menjadi 8 menit. Yang jadi masalah, problem baru adalah setelah kamu dibilang banyak bacot, yang bilang juga orang tolol, kamu terpancing.
Akhirnya videomu pendek-pendek, 2 menit, 3 menit. Nah, video yang 2 menit, 3 menit, yang to the point menurut kamu itu, kamu ngikuti arusnya orang-orang tolol itu tadi, video tersebut iklannya kalau nggak di depan di paling belakang. Kadang-kadang videomu belum tampil iklan sudah di skip. Ya kalau video 8 menit kamu bisa atur iklannya di paling depan. Setelah itu di menit 30 detik, di menit kedua itu bisa kamu tambahin iklan. Masalah nanti iklanmu tayang atau tidak itu serahkan sudah sama sistem YouTube. Paham ya? Sampai sini ya? Oke, ada lagi problem. Masalah algoritma juga. Algoritma itu yang namanya konten kreator ya, itu tidak berhak sama sekali membicarakan tentang algoritma, Bos. Sambungannya dari pembahasan kita tadi ya. Algoritma itu milik penonton. Ya, milik penonton. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku pintar algoritma, jago algoritma, guru YouTube, spesialis algoritma, itu guru YouTube yang tolol itu, nggak usah diikutin. Ya tegas ya saya bilang ya. Kalau ada yang memproklamirkan diri, cara nge-YouTube yang bagus nih seperti ini loh, cara yang YouTube yang bagus nih seperti ini loh. Ini katanya YouTube seperti ini loh, aturannya YouTube seperti ini loh. Semakin dia ngomong tentang aturan YouTube, itu menunjukkan dia semakin tolol. Yang namanya aturan YouTube itu setiap kali berubah, Bos. Yang terjadi di channelnya dia, apalagi nggak pernah riset, ya, nggak pernah riset, terus ngomong menurut YouTube ini bocoran dari YouTube, orang YouTube dan segala macam. Pernah diundang YouTube kayak ke Singapura, ke Inggris, ke Perancis, kemana, planet Pluto, Mars, Jupiter, segala macam. Itu pokoknya ciri-ciri guru YouTube yang tolol itu semacam itu loh. Kalau mau diikutin ya silakan aja diikutin. Saya juga nggak ngelarang itu. Tapi aturan YouTube itu setiap kali berubah. Kalau kamu ikutin, kamu yang mencret. Yang tahu channelmu ya kamu sendiri. Kecuali kamu ngobrol, kalaupun memang ada kelasnya, kamu ngobrol sama dia, dia sharing, ya tidak menggurui, itu lebih bagus karena belajar dari pengalaman. Yang jadi masalah sekarang channelnya cuma satu, tidak ada channel risetnya. Setelah itu dengan subscriber yang ratusan ribu merasa dia paling pinter, buka kelas segala macam. Kan gatelisme. Ya. Masih mau ngikutin yang model-model begitu. Masih nyembah-nyembah orang yang model begitu. Terus ngeluarkan buku segala macam, jual e-book segala macam. Orang e-book di toko oren harganya 7,5, kamu beli 750.000, kan dia pinter, kamu yang tolol kalau diikutin. Ya, algoritma itu milik penonton. Berdasarkan apa? Berdasarkan minat tonton. Saya ambil contoh. Videomu di-share di beranda yang bukan subscribermu, ya, di luar subscriber. Setelah videomu tampil di beranda, sebelum ngeklik videomu, itu penontonmu nonton apa dulu? Nonton channel lain ABC. Setelah itu ngeklik channelmu. Setelah selesai nonton videomu, ternyata penontonmu nonton video yang lain. Itu akan membentuk algoritma. Ya, itu akan membentuk algoritma. Itu pun YouTube masih menyesuaikan berdasarkan bisnisnya. YouTube ini juga bisnis, Bos. Ada Google ADS, segala macam. YouTube juga berharap kamu itu mengiklankan videomu atau mengiklankan produkmu. Produkmu sebagai konten kreator itu produkmu apa sih? Kamu nggak punya produk? Apakah mungkin produknya madu atau apa? Kan nggak mungkin. Apa mungkin sempak bekas atau BH istrimu? Itu bukan produk. Produkmu itu adalah ya kontenmu tersebut. Jadi YouTube itu menginginkan produkmu itu juga kamu iklankan di Google ADS. Kamu membeli trafik di sana. Trafikmu akan disebar, tapi yaitu secara random. Channelmu yang berhubungan dengan masak-masak, kalau kamu mungkin mengiklankan videomu menggunakan Google ADS, belum tentu videomu itu akan disebar ke channel masak-masak juga. Jadi akan disebar secara random, itu satu. Yang kedua, YouTube juga punya data. Ya, data YouTube itu lebih valid. Kalau kamu pemula mengiklankan videomu, kira-kira videomu itu bakalan ditampilkan nggak di beranda channel besar? Nggak mungkin videomu bakalan ditampilkan di beranda channel besar.
YouTube juga paham itu. Karena kalau channel besar ditampilin videomu yang acak-adut, acak-acakan, nggak mungkin channel besar tersebut akan ngeklik videomu. Yang ada cuma kalaupun thumbnailmu bagus, thumbnailmu diklik, setelah itu nonton hanya 2-3 detik, video apa ini? Malah di skip. Artinya sistem membaca videomu tidak menarik. Jadi pastinya videomu juga bakalan disebar ke para pemula, dan YouTube ini tahu pemulanya ini siapa saja. Jadi kalau kamu beriklan pun, itu juga videomu bakalan disebar di channel-channel pemula, bos. Belum tentu ke channel yang satu tema. Jadi di situ tahu nggak poinnya di mana yang kita bahas ini tadi? Poinnya adalah proses. Jangan mimpi kamu iklan juga, walaupun iklan menggunakan Google ADS, setelah itu videomu langsung ditampilkan di beranda-beranda channel besar walaupun satu tema. Mimpi. Yang dikehendaki YouTube itu adalah kamu berproses. Ya, itu akan membentuk algoritma. Minat tonton, pola tonton, cara nontonnya bagaimana, itu semuanya. Jadi jangan mudah. Jangan mudah mungkin, orang ini subscribernya berapa 1 juta, guru YouTube sudah ada nih yang sukses gaji ratusan juta. Coba tunjukkan siapa yang gaji ratusan juta. Kalaupun ada yang gaji ratusan juta dan ada bukti itu di endorse sama dia, kok dibayar sama dia kok. Ini saya saksinya, ini buktinya. Ya iyalah, orang dibayar juga kok sama dia untuk memberikan kesaksian, paham nggak? Ini dunia hantu, masa juga nggak pinter-pinter. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Saya selalu salam buat keluarga. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.